Oke, baiklah, selamat malam, Miss Catherine di sana. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Miss Catherine? Baik sekali saya, Sir. Oh iya, baik sekali. Oke, jadi ya pada kesempatan berbahagia ini Miss Catherine, saya akan mewawancarai Anda ya dengan judul penelitian saya yaitu eh, tantangan-tantangan yang EFL student itu hadapi ya, dalam presentasi di konferensi. Nah, seperti itu. Dan ini Miss Catherine akan menjadi partisipan saya gitu Miss Catherine ya. Oke oke. Siap, Sir. Oke, jadi mungkin yang pertama kita mix aja Miss Catherine ya, kadang bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu aja ya, biar mudah dimengerti ya. Boleh Bagi boleh. bagi saya yang masih pemula ini gitu kan ya. Hmm. Boleh, Pak. Santai saja, Pak. Oke, mungkin yang pertama saya ingin tahu dulu nih tentang Miss Catherine nih. Please could you describe yourself mungkin dari namanya, nimnya, terus semesternya gitu. Okay, of course. My name is Catherine Rahmaya Chapa. My student number is P2A4230016, and I'm in my first semester. Oh, Saya kira the itu saja. first. Oh ya. Em, Oke, first semester ya. Luar biasa sekali nih. Ya, betul, Pak. Magister ya. It, Hmm. ya. Oh ya, oke oke. Oke ya. Mungkin yang selanjutnya, could you tell me your experience ya? Mungkin bisa bagi nih tentang pengalamanmu pertama kali mungkin atau pengalaman apapun itu mungkin ya ketika presentasi di konferensi mungkin. Nah, ya seperti itu Miss Catherine, silahkan. Oke, oke, terima kasih, Pak. Um, Jadi sebenarnya pengalaman kemarin itu yang terakhir itu adalah pengalaman pertama saya itu di sebuah konferensi Eduticon. Itu adalah pengalaman Hmm. pertama saya untuk presentasi sebagai presenter. Nah, pengalamannya itu yang pertama pressures of course because I will meet so many presenter from everywhere. Jadi ada tertekan karena kita pasti melihat kemampuan orang dari banyak level, tapi juga sekaligus I got new experiences yang bikin saya itu belajar banyak dari mereka, kayak dari style mereka public speaking, dari style mereka presents the research itu merupakan pelajaran baru, pengalaman baru yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya lewati dari conference tersebut. Begitu, Pak. Oh iya, mungkin kira-kira nih Miss Catherine nih, kira-kira beda nggak ya kalau misalkan presentasi itu misalnya di konferensi seperti itu dengan konferensi di kelas seperti pada umum itu beda? Apakah beda pressure-nya? Apa seperti apa kira-kira Miss Catherine? Beda, beda. Menurut saya pribadi ya, Pak. Menurut Ya beda, ya. beda jauh. Mulai dari audiensnya saja itu sudah beda. Kalau misalnya kayak dari di kelas tuh, kayak presentasi di kelas yang kayak kita presentasi materi mengenai mata kuliah itu karena audiensnya adalah seseorang yang kita dekat, seseorang yang kita close, jadi kayak lebih less less nervous, some kind of that. Juga lebih apa ya, lebih tahu cara gimana mengekspresikan ourselves to the audience. Sebenarnya kalau di konferensi yang seperti kemarin ini, konferensi yang lebih nasional or even international, we will meet um, variety of people. Jadi kayak ketemu orang-orang baru, ketemu sama orang-orang hebat yang baru dengan penelitian-penelitian yang keren-keren yang bahkan mungkin lebih bikin kita sebagai presenter ikut takjub. Itu merupakan um, pengalaman yang on different level in my Hmm. opinion, sir. Iya iya iya. Jadi intinya berbeda ya dan lebih eh, menantang dan menarik lah gitu ya, mungkin ya. Betul, betul. Ya, jauh Oke, lebih challenging. alright. Hmm. Oke, mungkin yang selanjutnya yaitu do you find it challenging? Kayak apakah kayak mendapati kesulitan atau tantangan gitu saat ngomong atau presentasi di konferensi itu? Kalau misalnya iya tuh eh, kira-kira kenapa ya gitu? Misalnya kenapa kok sulit di konferensi itu? Kalau enggak juga kenapa tuh kira-kira?
tantangan yang pertama itu adalah afraid of making mistake. Jadi tentu saja nih waktu saat kita udah preparation, udah persiapan, udah latihan, tapi pada saat hari H pasti tetap aja ngerasa nervous, takut karena we want to perform or present our best, right? Like Mhm, ya. I, jangan sampai ada regret gitu setelah perform, setelah present. Jadi Mhm. mungkin tantangan pertama itu adalah ketakutan untuk bikin kesalahan. Terus yang kedua tuh ini adalah pengalaman baru yang saya dapatkan dari conference terakhir yang saya lakukan. Itu adalah people attention yang kayak Hmm, of mhm, course kalau kita ngomong di publik itu pasti semua orang perhatiannya ke kita kan. Tapi pada saat di mhm. conference kemarin tuh betul-betul perhatian people attention tuh betul-betul terpaku tertuju kepada kita seorang, benar-benar tidak ada yang bicara, benar-benar tidak ada yang um, apa fokus ke sana ke sini, tidak ada, dan hanya menatap kepada kita seorang yang sedang um, do the public speaking. Jadi mungkin hal itu juga yang menjadi um, apa hal yang baru, something new that I have experienced yang membuat saya nervous pada saat itu. Mungkin itu. Oh iya. Oh jadi seperti itu ya. Jadi lebih ini ya perhatiannya tuh benar tertuju ya. Karena mungkin juga orang-orang hebat itu kan pasti mereka mendengarkan dengan seksama gitu ya. Ya, mereka Ya. betul-betul pengen cari tahu, betul-betul Hmm, ingin find out gitu. Riset apa sih yang hmm, sedang kita lakukan? hmm. Apa sih yang sedang kita kerjakan? Dan apakah itu penting? Apakah itu berguna? Dan apakah itu benar-benar harus dilakukan? Nah, seperti itu, Pak. Jadi mungkin apakah Miss Catherine kayak juga merasa wah insecure nih dengan research aku seperti ini kayak kayak orang-orang bagus-bagus kayak aku begini itu ada nggak kira-kira perasaan insecure seperti itu? Somehow, yes, sir. Kayak waktu Hmm, lihat judul yang lain, pada saat tahu kalau misalnya skala penelitian mereka tuh besar-besar, skala penelitian yang betul-betul complicated. Sementara penelitian saya yang, ya, based on my opinion, simple, yang hmm. langsung the result langsung bisa ketebak hasilnya gitu. Waktu lihat penelitian orang yang macam-macam yang bahkan gak terpikirkan dan nggak pernah terbayangkan oleh kita sama sekali out of the box, somehow make me insecure with my own researcher. Hmm, gitu. Oke, oke, oke. Oke, mungkin lebih sekarang pertanyaannya adalah apakah mungkin ini Miss Catherine ini mendapati tantangan atau masalah bahasa ketika presentasi di konferensi gitu? Mungkin jika iya, kira-kira tantangan bahasanya tuh apa gitu dan kenapa itu menjadi tantangan bagi Miss Catherine? Tantangan bahasa, hmm, in my opinion, maybe it's my vocabulary. Oh, Because vocab ya. Hmm. ya, karena ya nggak tahu mungkin perbedaan kosakatanya masih kurang juga, terutama untuk the konteks akademik, karena kalau Mhm. daily life enggak kan. Hmm. Tapi kalau konteks itu kurang sekali ya. Nah, jadi pada saat lagi present di in front of the public nih, terutama pada saat conference kemarin, itu kebanyakan kosakata yang lupa atau kosakata yang um, hilang atau blank from my head. I try to elaborate it. Jadi kayak satu kosakata itu Hmm. dijabarin pakai another kata yang relate sama vocabulary yang that I want to say Hmm, hmm, during hmm. my presentation. Jadi ya itu tantangan terberat sih. Itu salah satu the one and only challenge for me. I think. Itu yang terkait dengan kebahasaan ya, tentang bahasa gitu ya. Betul, my Oh iya. vocabulary. Oke. Kemudian kita mungkin akan lebih merujuk ke masalah psikologi ya. Jadi kayak apa kira-kira yang Miss Catherine rasakan atau perasaan apa mungkin yang mengganggu gitu atau yang muncul gitu saat Miss Catherine itu berbicara atau presentasi di konferensi. Coba nih ceritakan Miss Catherine gimana pengalamannya. Oh, oke oke. Yang pertama itu anxiety langsung muncul seperti Hmm. as I mentioned before, karena people attention tuh tertuju kepada kita yang lagi bicara di depan. Jadi kayak anxiety muncul begitu saja gitu. Jadi kayak kalau kalau kita susah untuk relax pada saat di depan publik itu bisa blank. Tapi untungnya pada situ I can manage my feelings.
Jadi yang satu anxiety dan Oke, mungkin kedua bentar itu dulu, adalah Mister. Oh ya, oke, bentar. Mungkin dari anxiety dulu ya. Anxiety kira-kira symptoms-nya apa nih? Atau pengaruhnya apa nih dengan presentasi Miss Catherine nih ketika merasa anxiety itu pengaruhnya apa kira-kira di presentasi gitu. merasa anxiety. Um, I got blank. Blank gitu ya. Oke, Pada oke. Padahal itu masih baru di menit-menit pertama Mm-mm. saya mau presentasi. Tapi karena anxiety tersebut, jadi mendadak bahkan pada saat saya baru pembukaan masih introduction from my research itu langsung kayak bingung mau jabarin dari mana because of that anxiety. Gitu, sir. Oke, oke. Itu yang anxiety. Oke, mungkin ada lagi Miss Catherine yang lain. Berikutnya mungkin lack of confidence. Mm-mm. Seperti yang saya mention tadi, karena tadi itu sudah menonton presenter yang lain yang keren-keren, terus pada saat kita berdiri di depan, terus malah bertatapan dengan presenter yang tadi-tadi yang keren-keren, itu langsung kayak my mentality is zero. Hmm. Jadi, Like my confidence is like, yeah, go away. jadi, Jadi jadi, kayak, hah? Gimana tadi? ya, jadi percaya dirinya menurun begitu. Jadi itu kayak berkaitan juga dengan insecurity tadi ya, karena lack confident. Jadi Betul, jadi insecurity-nya tuh wah makin meningkat juga gitu ya. Oke. betul. Insecurity and confident, ya, like Ada that. lagi mungkin Miss Catherine? Itu aja kali. I think that's all for this question. Hmm, jadi setelah mungkin anxiety dan lainnya itu tidak adakah perasaan eh, panik mungkin atau nervous gitu? Nggak ada kira-kira ya? Aman itu ya? Aman, cuman ya kalau misalnya anxiety itu cuman tantangan di awal doang. Begitu seterusnya waktu sudah bisa, sorry, waktu sudah Oke. bisa untuk lebih relax itu kedepannya lebih lebih apa ya, lebih bisa untuk kontrol diri gitu. In my opinion, Hmm, based on my hmm. Jadi Miss Catherine itu eh, merasa sangat termotivasi ya dengan diri sendiri, ada motivasi sendiri gitu ya, ikut ya ikut motivasi dari dalam. konferensi gitu. Betul, betul Pak. Oke, oke, mungkin kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Kira-kira gimana nih Miss Catherine ini untuk mengatasi tantangan bahasa? Nah, tadi Miss Catherine menyebutkan bahwasanya masalahnya di vocab ya. Oh, mungkin tadi Miss Catherine sudah menyinggung sedikit tadi, yaitu dengan mengelaborasi gitu Miss Catherine ya. Betul, ya. Elaborasi. Atau mungkin ada hal lain atau gimana? Berarti elaborasi ini lebih ke improvisasi kali ya atau gimana, Miss Catherine? Ah, betul. Jadi um, elaborasi ini lebih ke lebih ke proses pada saat presentasi di depan sih. Jadi pada saat kita Hmm. presentasi, terus ada vocab yang terlupakan, we try to elaborate the words. Terus ya betul, kita improvisasi, apa sih poin yang mau kita sampaikan pada saat presentasi tersebut. Juga kalau misalnya, if I can mention another strategies, usually I practice my Mm-mm. vocabulary with my friends because I Hmm. have friends that I think have better vocabulary knowledge than Hmm. me. Jadi kayak kadang minta bantuan dari beliau untuk menolong saya untuk apa latihan. Jadi kadang Hmm. kita lakukan apa ya, saling bicara secara formal gitu. Kata-katanya jangan ya bahasa sehari-hari tapi yang lebih akademik, lebih Hmm. formal. Jadi yeah, I think it helps me a lot during my preparations before presenting at the conference. Oke. Jadi mungkin itu juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya ya, yaitu pertanyaannya mungkin menurut Miss Catherine nih, kira-kira persiapan itu diperlukan nggak gitu dalam presentasi? Kalau iya, kenapa gitu kira-kira? Oh, of course, we need preparations. Mm-mm. This is based on my experience, based on my opinion. Karena kalau tanpa persiapan akan lebih apa ya, confusement gitu loh pada saat Hmm. proses, lebih bingung mau mulai dari mana atau mau mention poin-poin apa atau mau mengarah kemana presentasinya itu kan lebih
tidak terarah, based on my opinion. Dan juga menurut saya pribadi, tanpa persiapan itu artinya akan lebih nervous. Udah persiapan Hmm. saja kita masih nervous, lagi tanpa persiapan ya kan. Hmm, hmm, hmm. Semakin nervous, semakin kacau dan ya mess up, based on my opinion, sir. Jadi That's all. sangat penting gitu ya persiapan itu ya. Penting sekali. Ya, Oke. betul. Nah, kemudian nih, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana nih kira-kira Miss Catherine nih, bagaimana cara Miss Catherine itu mengkontrol atau mengendalikan perasaan Miss Catherine saat saat presentasi di konferensi itu. Coba ceritakan pengalamannya. Gimana cara mengkontrolnya itu gimana gitu? Kontrol perasaan. Yang Mengendalikannya ya. pertama, Hmm, ya betul. Yang pertama itu saya akan menarik napas ya begitu dalam. Oke, Begitu tarik napas ya. mulai, Tapi ya tarik napas. Tapi dihembuskan ya Pak, jangan sampai oh tidak ya, dihembuskan. dia buskan. Oke, oke, siap, siap. Saya akan ya mengatur pernapasan terlebih dahulu sebelum maju. Itu itu tujuannya adalah supaya saya rileks. Supaya saya mulai presentasinya dengan lebih rileks, jangan gugup karena saya sudah gugup dan tangan sudah dingin sebelum maju kan Pak. Jadi Mm-mm. um, penting untuk mulai presentasi atau mulai our speaking activity with um, relaxation. Hmm. Juga um, hal yang baru saya sadari akhir-akhir ini adalah saya sangat suka menggunakan body language. Jadi Hmm. dengan menggunakan tangan, dengan melakukan eye contact with some people, itu membantu saya untuk lebih lebih nyantai lagi dalam bicara, untuk lebih lebih fokus lagi dalam menyampaikan apa yang mau saya sampaikan dari materi yang saya miliki, dari research that I have. Um, Ya, saya kira itu, Pak. Dan pertama, tarik nafas dalam-dalam, jangan lupa hembuskan untuk bisa relax. Dan yang kedua itu adalah use body language, for example, like eye contact and um, hand gestures. Ya, itu, Pak. Oke. Mungkin saya pengen tahu dulu terlebih dahulu. Ini kira-kira Miss Catherine ini kepribadiannya ini lebih ke gimana ya? Lebih ke em, introvert atau extrovert nah gitu kira-kira. Apakah itu berpengaruh nggak kira-kira dalam ketika menyampaikan presentasi itu berpengaruh nggak sebagai seorang introvert atau extrovert gitu mungkin? Oke, pertama, saya adalah seorang extrovert. Oh, oke, extrovert. My MBTI is ENFJ, if I'm not mistaken. So, um, I don't know, but based on my experience, being an extrovert is helped me a lot in doing presentation. Karena menjadi seorang extrovert itu saya punya punya nyali, punya mental untuk bicara Hmm. banyak, untuk suara besar, untuk bersosialisasi, untuk punya interaksi sama lingkup orang yang besar, untuk bergabung di Hmm. organisasi, berkecimpung dalam kelompok. Nah, jadi menurut saya mental-mental yang seperti ini tuh kadang membantu gitu untuk lebih relax pada saat uh, speak in front of the public. Nah, dengan Hmm. dibanding I have a friend that really introvert. Jadi beliau itu gimana mau nyantai bicara di depan publik, sementara pada saat gabung organisasi atau bicara di kelompok saja masih udah sangat tertantang gitu kan, dalam tanda Hmm. kutip kayak merasa um, ya begitu dunia runtuh gitu, harus berhadapan dengan banyak orang, apalagi harus bicara in front of the Hmm. public. Karena Hmm. simpelnya adalah saya yang extrovert saja masih merasakan that anxiety and nervousness, right? Apalagi mereka Hmm. yang kesulitan untuk beraktivitas sosial gitu. Berarti This is based on double-double my ya. Hmm. ya betul sekali. Oke. This is based on my Iya, iya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ya, Miss Miss Catherine. ya ya Pak. Apakah menurut Miss Catherine ini, mungkin tadi juga sudah disinggung ya terkait teman, tapi mungkin ingin lebih menekankan lagi ya. Apakah menurut Miss Catherine itu kampus, dalam artian itu dosen-dosen ya,
dosen-dosen yang membawa Miss Catherine atau mungkin teman-teman Miss Catherine itu ngebantu dalam mengatasi tantangan-tantangan itu. Kalau misalkan ngebantunya tuh dengan cara apa tuh kira-kira? Oke, pertama mungkin dari dosen-dosen yang seperti tadi Sir bilang, um, dosen-dosen. I have like one or two lecturers that have um, a pretty close relationship with me. I Mhm, think, know if I can say that way. But saya juga kemarin mengikuti Eduticon itu adalah ditawarkan apakah tertarik gitu. Dan saya ternyata tertarik untuk ikut serta kan. Dan beliau pada saat saya konsul masalah penjabaran materi, konsul kembali masalah research yang saya pernah kerjakan bersama beliau, beliau tuh apa ya, menaruh kepercayaan, menaruh semangat mhm, gitu pada saat the proses persiapan. Jadi kayak dengan kata-kata beliau yang memotivasi, kayak kamu tuh bisa, udah santai aja, itu mhm, kecil. mhm, Nah, seperti itu mendorong saya untuk berpikir I can do it like that. Jadi itu membantu saya secara mental untuk lebih berani, untuk lebih confident lagi untuk presentasi di conference. Dan untuk friends, bantuan dari teman, I have like one and only closest friends, and she always try her best to help me during my mhm, preparations. Juga kebetulan beliau ini pernah juga punya pengalaman di conference lebih dulu mhm, dibanding saya. I forgot, is it last year or the beginning of this year? Jadi beliau banyak sekali memberikan apa ya saran, juga apa namanya share pengalaman mhm, yang membantu saya sekali untuk lebih apa ya, untuk tidak sangat-sangat terkejut atau lebih siap lah untuk menghadapi um, pengalaman di conference tersebut begitu Kak. iya. Oke, mungkin sedikit pertanyaan tambahan ya, Miss Catherine ya. Mungkin Nah, kira-kira nih Miss Catherine ya. Mungkin ketika Miss Catherine nih di rumah atau mungkin dengan pasangan itu ada masalah atau ada hubungan yang tidak romantis gitu ya, tidak baik-baik saja. Apakah itu kira-kira bakalan kebawa juga nih dalam presentasi? Apakah dilupakan masalah-masalah itu gimana, Miss Catherine? Mungkin ada pengalaman di situ. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. oh mungkin jika saya punya masalah nih di rumah gitu, masalah um, personal gitu kan, mungkin pada saat persiapan itu sangat-sangat mengganggu Mm-mm. untuk pribadi. Saya akan pasti terganggu karena pasti akan mempengaruhi pikirannya kan. Tapi pada saat tampil, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melupakan itu semua. Jadi, at the moment, gimana cara saya untuk melupakan segala masalah hidup saya dan menampilkan yang terbaik tanpa penyesalan. Itu based on my experience. Oke, Jadi terima lebih kasih membantu banget. Ya, passionnya daripada penampilannya. Begitu. oh, preparationnya. Oke. Nah, oke mungkin selanjutnya yaitu apakah nih Miss Catherine itu menangani tantangan-tantangan itu dengan efektif? Nah, berdasarkan pengalaman Miss Catherine, apakah dengan efektif apa tidak tuh kira-kira? Efektif atau tidak? I can say that I can overcome the challenges effectively. Yeah, Mm-mm. yes, I did. Um, pakai alasan ya, Pak. Mungkin ada alasan sedikit saja, mungkin boleh. Mungkin Kenapa seperti efektif? mungkin 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 bisa diberikan mungkin konteksnya seperti apa dengan penanganannya seperti apa sehingga itu menurut Anda itu efektif gitu mungkin. Oh, um, kenapa efektif? Karena maybe I can bring the strategy that I have mentioned before about preparations. Itu sangat-sangat efektif karena pada saat kita sudah prepare, sudah practice a lot, um, itu akan mengurangi masalah-masalah lain yang akan kita hadapi pada saat hari H. Jadi kayak Mm-mm. masalah vocabulary agak lebih berkurang, mungkin sudah tahu lebih sedikit banyak academic words kan, juga Mhm. mungkin lebih lancar pada saat present karena sudah lebih memahami materi secara keseluruhan. Juga
eh, lebih tahu gitu mau bawa 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 apa sih bawa materi atau bawa presentasinya tuh ke arah mana Hmm, sudah hmm, hmm. tahu dengan durasi. Nah, seperti itu. Hmm, juga kenapa efektif? Um, Mungkin seperti yang saya sudah mention tadi juga, pada saat kita sudah bisa mengkontrol perasaan jadi lebih rileks, walaupun di awal mungkin tadi saya menghadapi tantangan karena jadi belibet karena gugup. Nah, tapi pada saat sudah bisa rileks, itu jadi kedepannya bisa lebih natural gitu, bisa lebih Hmm, santai pada saat menjelaskan. Jadi itu sih kenapa efektif karena um, uh, sudah preparation, sudah hmm, siap, hmm, sudah. Dan yang kedua itu try to be relaxed. hmm. Oke, jadi mungkin ketika mungkin eh, saya tanya yang mana strategi yang paling baik atau yang paling bagus tuh menurut Miss Catherine yang mana? Apakah yang mungkin yang relax tadi, apakah lebih ke yang preparation? Kira yang mana tuh yang terbaik kita? I think preparation. Preparation ya. Tidak ada yang Hmm. bisa mengalah. Tidak ada strategi yang lebih baik daripada persiapan yang baik, persiapan yang matang. Menurut saya. Iya, Pak. Ya, mungkin ada eh, kata-kata tentang preparation. Oh, nggak ada. Kata-kata Bahwa tentang preparation adalah, meyakinkan bahwa preparation itu penting itu atau gimana? oh, um, tidak banyak sih, cuman latihanlah setiap hari, maka kamu bisa. Udah. Oh, oke. Oke, terima kasih banyak Miss Catherine ya. Jadi itulah tadi sesi wawancara saya bersama Miss Catherine. Terima kasih banyak Miss Catherine sudah menjadi narasumber saya yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Iya, dan mungkin itu saja yang dapat saya rekam ya. Oke, terima kasih, Saya Pak. tutup. Selamat malam Miss Catherine. Selamat malam.